Oke sobat nih, ya kita coba isep madunya langsung dari sarangnya. Aduh, mantap original. Manis. Asli sobat. Aslinya pakai banget. Nah, sobat semua, kali ini Taruh Talk Channel bersilaturahmi tempat Mas Imam. Ya, kita akan melihat bagaimana proses pasca panen madu di Kecamatan Borotilir. Jadi sebelum kita ke prosesnya, saya ingin bertanya-tanya dulu dengan Mas Imam nih. Oke, Mas Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, jadi begini Mas Imam, ini masalah madu bunut ini kan hampir udah terkenal ya. Jadi sebetulnya madu nih untuk dibunut nih sistemnya pakai kelompok atau bagaimana? Ya kalau di Bunut ini ada kita pakai sistem kelompok, Mas. Nah kalau ini namanya ada kelompok bunut singkau, tapi dalam kelompok bunut singkau ini ada 11 kelompok kecil. Ada kelompok kecil lagi. Kelompok kecil 11 kelompok kecil yang tergabung di bunut singkat, dan kebetulan salah satunya kalau seperti saya lah kan, itu kelompok Batikung Dua Kuku. Nah, jadi saya itu bekerja di lembaga pengelolaan desa kawasan untuk pemasangan tikung untuk proses penangkar madu tuh di lokasi LPHD. Dan kebetulan juga saya punya KTH kelompok tani hutan yaitu Batikung Madu Dua Kuku. Kelompok. Jadi selama ini proses panennya apakah sendiri-sendiri atau sistem kelompok bersama-sama? Nah, ya, sistem kelompok kita kalau seandainya kalau musim sebenarnya sebelum panen, dari kita penyiangan tikung sebelum datangnya lebah itu kan kita ada istilahnya rapat kelompok untuk menentukan kapan kita untuk penyiangan. Kemudian setelah penyiangan nanti kan lebah itu datang bersarang. Maksud penyiangan itu gimana Mas? Membersihkan lahan-lahan yang tempat kita memasang tikung tadi kan. Tikung, ya. Mungkin ada yang rusak tikungnya, mungkin jalannya rusak gitulah. Jadi selama ini sistem panennya bagaimana Mas Imam? Apakah siang hari atau malam hari? Iya, kalau sistem panen di kita dilakukan secara siang hari. Nah, lalu kemudian panennya hanya mengambil bagian madunya saja. Kemudian sarangnya kita tinggalkan supaya nanti kan berkembang lagi, bisa meneruskan. Itulah yang dikatakan lestari ini kan membelah diri, maksudnya satu jadi dua jadi empat dan seterusnya. Yang disebut orang panen lestari itu artinya sarang madu ini tidak diambil seluruhnya, disisakan beberapa, iya, gitu ya, tidak diambil semua. Oke. Si Imam tadi kan saya dengar habis panen nih. Iya. Berapa sarang tuh yang dipanen? Nah, ini tadi berapa? 23 sarang. 23 sarang ya. Bisa dihitung nggak jumlahnya berapa kilo gitu, yang khusus di kelompok Mas Imam. Terus di luar Mas Imam, kalau di gabungan satu kecamatan kita ini petani madu, baik di kelompok Mas Imam dan di luar kelompok Mas Imam, kira-kira bisa dihitung nggak jumlahnya? Iya bisa. Kalau kemarin kan kita khususnya di kelompok, meskipun kadang-kadang kan nggak pasti, kadang ada musimnya sedikit, ada musimnya banyak. Ini kan sebetulnya kan kendala juga, kendala ketika air terlalu banjir juga kendala. Kadang-kadang sarang untuk acap air. Ketika kering itu ada hama-hamanya beruang. Tapi kita kalkulasikan secara merata tuh bisa lah kalau perhitungan per bulan. Per bulan ya kan. Sekitar kurang lebih 300 sampai 400 kilo, 250 sampai 300 kilo per bulan. Jadi kalau dikalkulasikan di Itu, 1 tahun selama 12 bulan, iya, bisa dihitung seperti itu. Iya, Jadi kurang berarti lebih sekitar 3 tonan gitu ya. Tapi Ini untuk kelompok saya Mas Imam sendiri. ya, gitu. kalau keseluruhan kemarin di kita, wilayah kecamatan ya. Iya pernah dapat kurang lebih 20 sampai 25 ton. 25 ton. Terus masalah
pemasaran ya, untuk kelompok Mas Imam sendiri ada kendala nggak kira-kira, dan kemana saja gitu pemasarannya? Nah, itu kalau untuk pemasaran kita tidak ada kendala, alhamdulillah lancar. Karena mereka udah tahu, para konsumen udah tahu Mutunya, kualitasnya, sistem kerjanya. Karena sebelumnya kan informasi dari mulut ke mulut, apalagi sekarang ada media sosial, itu banyak meliput kegiatan-kegiatan saya. Jadi mereka yang udah tahu, jadi kadang-kadang bahan baku saya yang kurang. Ya. Kalau Jadi untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen ya. Iya. Mas Imam, kita nanti lanjutkan ke prosesnya, bagaimana pengolahan pasca panennya. Kita ikuti terus sampai selesai. Terima kasih Mas Imam ya atas penjelasannya. sama-sama. Nanti kita coba lanjutkan lagi dengan prosesnya. Semangat. Let's go, kita lanjut ke prosesnya. Sobat semua, Mas Imam ketika habis panen, dia membawa hasil panennya ke dalam ruangan khusus yang steril. Langkah pertama yaitu pengirisan. Nah, itu sobat-sobat lihat cucuran madunya. Jadi dengan cara diiris ini, kebiasaan kan orang diperas Mas Imam ya. Iya. Jadi kelebihannya tuh mungkin masalah tingkat sterilnya ya, kemudian tingkat kadar airnya yang rendah gitu ya. Iya, betul. Ini kalau diiris ini kan terutama kadar airnya berkurang. Madu higienis dan kemudian bisa disimpan tahun bahkan sampai 2 tahun. Jadi tahan lama untuk disimpan ya. Ya. Nah, jadi ini perlu juga saya jelaskan tentang ini keranjang khusus, tidak dipakai untuk ikan, untuk apa, ini khusus untuk penirisan madu. Jadi semua alat-alat ini steril ya Mas Imam ya, tidak digunakan untuk aktivitas lain. Iya. Embernya khusus ember untuk produksi madu, ruangannya juga steril, tidak terkontaminasi oleh apapun ya Mas Imam ya. Iya. Mana yang dimasukkan dalam jerigen Mas Imam ya? Belum, ini masih penyaringan 100. Panjangan 100, setelah 100 nanti saring 200 200. seperti ini. Nanti pakai ember ini juga, ya, tidak pakai ember lain. ember lain. Ya. Ya. Kemudian setelah penyaringan 200, 200. kita masuk dalam jerigen besar, Besar, jerigen yang 25 liter. Hmm. Kemudian diendap 1 malam. 1 malam, Kemudian besoknya baru kita mau dimasuk ke dispenser, kita saring lagi. jaring lagi ketika mau packing. Ya. Nah, untuk ngetesnya waktu setelah packing ya, waktu kita mau packing. Sebelum packing, begitu udah di dispenser baru kita ambil Sampel, sampel, kita cek. ring gitu anunya, Ini kalau- lilinnya. Nah, ini sekarang kan jam berapa? Jam 19.20. Jam 20 sekarang ya. Jam 8 ya. 20 berarti besok sekitar kurang lebih jam 8. Berarti 24 jam ya. Ya. 24 jam baru madunya habis turun daripada sarangnya. Ini juga kita tidak boleh pakai tangan telanjang Mas untuk menghindari keringat. Karena juga keringat madu juga bisa terkontaminasi oleh keringat. Jadi fungsi daripada sarung tangan ini adalah untuk menghindari sentuhan langsung daripada anggota tubuh kita ya. Iya. Jadi madu ini asli tidak tersentuh oleh badan kita Mas Imam ya. Iya, juga pakai masker juga. Terus kemudian masukkan dalam jerigen, Iya. biarkan 24 jam. Kemudian disaring lagi pakai kasa 200. Kasa 200 saja, kita ada semua kasa. Kasa 200. Kemudian masukkan ke dispenser. Iya. Dispenser ya. Kemudian Di atas dispenser ini kan dispensernya. kita pasang penyaringan Oh iya. yang 200. Yang 200 ya. Nah, baru Jadi jerigen kita tuangkan ke situ. dari sini masuk ke sini ya. Iya. Ke jerigen ini disimpan 24 jam. Kemudian masukkan ke sini dispensernya dikasih saringan juga yang 200 juga ya. Iya.
Jadi yang terakhir nanti yang nanti kita waktu packing. buka ini kan kita cek dulu. Cek. Kita cek kandungan kadar airnya berapa. Itu baru kita terkadang kan ada, kalau dulu kan di label ini kan kita cantumkan bunga apa, kandungan kadar airnya berapa. Oh ya. Jadi bunganya dicantumkan di label, musim bunga apa Iya, gitu ya? kalau dulu kan kita masih waktu saya masih Oh ya. di cuman sekarang saya udah membina kelompok ini kan enggak lagi. Tapi yang perlu saya harus menguasai bahwa dari bunga dan kandungan air yang pasti. Kalau bunga itu kan mudah. Nah ini sobat semua, hasil akhir dari proses pengolahan madu tempat Mas Imam. Sudah di packing menggunakan reagen 1 kg, siap dipasarkan ke pasaran.